Jangan keras kepala. Gak mau, Ibu. Panggil yuk, bukan ibu. Kamu sekarang anak bupati, bukan Udana lagi. Bukan, dia bukan pembantu, dia ibu kita. Usono, seret dia. Au, kurang ajar. Dia gigit aku. Ono opo jah. Ayo nyembah. Di Kartini ingin tidur di kamar pembantu Romo. Yunga Sirah bukan pembantu, dia ibu kita. Katakan kepada ini yang terakhir. Nggih, Kanjeng Bupati. Mau tidur sama ibu. Iya, Ndoro. Ini gak mau ibu panggil Ni Endoro. Dengerin ibu ya, Nik. Ini harus panggil ibu, dan ibu harus panggil Ndoro Ajeng sama seperti Ndoro Ajeng Karmina. Itu sudah menjadi aturan kabupaten, Nak. Gak mau ibu, Ni mau pulang ke Mayong. Mau lihat ibu senang? Cuma ini cara yang ibu tahu supaya kamu dan adik-adik kamu bisa terhormat sama seperti Ndoro Ayu Maryam. Ni gak mau jadi Raden Ayu. Ini harus jadi Raden Ayu supaya ini bisa sekolah. Ni mau belajar sama ibu. Tapi ibu nggak bisa baca huruf Belanda. Dengerin ibu ya, Ni. Mulai besok, ini harus tidur sekamar sama Ndoro Ayu Sulastri ya. Teras. Jangan buru-buru. Alon-alon wae. Jangan buru-buru. Nih, mesem. Bersimpun Doro, tumpuannya di belakang semua koyo iki. Nih, ngopo? Aku punya hadiah buat kamu. Kalau Kang Mas bisa membuat Ni tidak menjadi Raden Ayu, itu hadiah paling bagus buat Ni. Kalau cita-cita bisa dihadiahkan, tidak ada orang macam Pandita Ramabai. Mas, tubuhnya Pandita Rambaba itu tidak dikurung di kamar penyimpanan. Pikiranmu tidak ada batasnya. Allah embal. Lah, kok embal? Sini. Duduk dulu. Duduk. Mau keluar kamar pingitan ora? Mau ora? Masuklah ke kamarku. Di sana ada pintu untuk keluar kamar pingitan. Sudah ya? Kang Mas, Jangan biarkan pikiranmu terpenjara nih. Tak tunggu di Belanda. Kepada Kang Mas Sosro Kartono tersayang di Belanda, matur nuwun sangat atas hadiah yang sangat berharga ini. Kang Mas benar, tidak ada yang lebih berharga selain membebaskan pikiran. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Mbak Sulastri sekarang sudah menikah, membuat Ni berpikir, sekali jiwa diserahkan, selamanya tidak akan kita miliki kembali. Ni tidak akan serahkan jiwa ini kepada siapapun. Dia harus menjadi saksi kepedihan dan kebahagiaan Ni di masa depan. Adikku Trinil, tidak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar kabar baik darimu. Aku ya senang akhirnya kamu bisa menemukan kebebasanmu. itu semua berkat Kang Mas. Cuman Kang Mas yang mengerti isi hatiku. Gini loh nih, apa yang kamu miliki saat ini tidak ada artinya jika untuk dirimu sendiri. Kamu harus berbagi, supaya tidak bisa berjalan sendirian. Iya Kang Mas. Sudah waktunya adik-adikmu masuk pingitan. Ayo masuk.
Semenjak Kang Mas dan Mbak Yu kita menikah, aku paling kosong di sini. Kalian ngerti kan seduduk sopo? Terus Bayu, tapi kalau nyembah terus-terusan sampai seperti ini, baru saya alami sekarang Bayu. Ngomong apa kowe? Pegal. Nah, itu loh, kamu akan pegal terus-terusan. Menjadi Raden Ayu itu akan terus melayani laki-laki yang bukan pilihanmu sendiri. Mau kamu? Tapi apa tidak ada pilihan lain Mbak Yu? Orang-orang, tapi kita isu ada Raden Ayu sing beda. Turunkan tangan kalian. Ayo, ngadeg. Lihat iki. Iki loh. Iki. Lawang iki batas dunia luar kamar iki. Kamar kita iki satu-satunya tempat di Japara di mana kita bisa jadi diri kita sendiri. Kowe bisa ketawa sesukamu, membantu sesukamu. Nih, lihat contohnya. Nah, gitu, ketawa aja ya. Betul Mbak Yu. Ojo panggil aku Mbak Yu. Tak perlu bertata krama padaku, tak perlu berbahasa halus. Panggil saja aku Kartini. Kartini. Trini ya. Sekarang baca buku ini. Baca. Ini buku api. Who gets you to doctor when you're power? Jadi student in pancake di sekolah pendidikan guru itu impiannya sejak dulu. Dan Kartini sekolah di mana? Dia masih dalam pingitan. Anda mau rebut-rebut dengan diri dulu? Romo tidak benar-benar mengurung kami. Kami masih diperbolehkan bermain dan membaca. Iki piye kok bisa-bisanya Ndoro Kartini membawakan nampan ke pendopo? Tadi nampak saya direbut oleh Ndoro Ajeng Kartini Padmo. Direbut piye, tahu gak aku yang dimarahi? Awas kalau diulang. Kartini adalah murid terbaik saya di sekolah. Di usia 10 tahun dia membuat karangan tentang Pandita Ramabai. Apakah saya boleh membacanya? Saya akan merasa terhormat jika penulis modern Vrouw in Help the Hollands Lely mau membaca karangan saya. Ya les the Hollands Lely. Anda sangat menginspirasi saya, Nyonya. Saya ingin mengundang Putri Tuan ke rumah, bolehkah? Tuan Susro Ningrat mengatakan bahwa Kartini masih dalam pingitan dan harus menghormati tradisi mereka. Virgis on, Tuan. Menurut Kang Mas, apakah Kang Mas sudah yakin bahwa mengeluarkan anak-anak dari Piliton? Ya sebenarnya masih dipingin, tapi belum keluar. Ini buatan kamu. Apa ini? Wayang. Jamada, Tais Mujinwa. Weldy, kalian benar-benar kompak seperti Ed Cloverblade. Ed Cloverblade? Ya, dalam semangat. Mulder laid me open as Hyper the Warden. That's all she wrote. Even and who does Hyper Warden liver? Saya ingin tulisan saya diterbitkan. Bisa kita coba. Saya punya beberapa kawan redaktur majalah dan koran. Tapi jangan khawatir, ibu akan membantu kamu. Jurnal ini untuk kamu. Lihatlah bagaimana mereka menuangkan gagasan dalam tulisan. How to read the Mother? Mengapa bukan adik saya Raden Mas Aryo Kadirun Hadiningrat yang menulis artikel ini? Dia Bupati Demak yang sangat terpelajar. Adik Anda telah menulis artikel yang muncul di edisi sebelumnya. Tahun ini giliran Anda. Saya ingin sekali Japara mendapat perhatian tahun ini. Jika saya berpikir sebentar. Bolehkah saya meminta Anda membaca artikel ini? Ini artikel Anda ya? Tidak. Ini artikel putri Anda, Raden Ajeng Kartini. Tuan Susro Ningrat,
Bagaimana jika kami kirim artikel Putri Anna kepada lembaga kerajaan Belanda untuk ilmu bahasa dan antropologi? Ya, Dengan izin Kartini, artikel itu bisa dipublikasikan dengan nama Anda. Nangsu Romo, bukannya Ni tidak mau, Nangin, apakah Romo yakin tulisan Ni sudah sama baiknya dengan tulisan Romo Hadiningrat? Dong, yang menilai tulisanmu biarlah orang lain saja. Malah sekarang Romo meminta izin padamu. Romo akan menerbitkan tulisan ini. Iya, boleh? Pos. Formai? Nggih. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Sini, Pak. Tolong diarah kamu ke sana. Mbak Yu, ini ada kiriman dari Kang Mas Sosrokartono. Mau kemana kalian? Mau ke rumah Oping Sur, Mas. Benar Thomas, gunjingan para pria itu benar adanya toh. Sudah kuperingatkan. Saya dan Dimas Pusono mohon izin membantu Romo menjaga adik-adik sambil menunggu surat rekomendasi yang menjadi bupati dari Presiden Firko. Yo, minum. Dalam semu, Ndoro mau pergi kemana? Aku mau nganterin tulisanku yang akan terbit besok ke rumahnya Nyonya Terkos. Mohon maaf Ndoro, saya diperintahkan oleh Ndoro Selamat untuk tidak membiarkan Ndoro Ajeng sekalian keluar pendopo. Biar saya aja yang antarkan Ndoro Ajeng. Bang harus semuanya. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita nggak bisa diem aja. Bagaimana caranya? Aku harus mengabari Nyonya Oping Sur. Ya iya caranya. Sini Mbak kasih tahu. Kamu pura-pura bawa batik ini ke rumah Nyonya Oping Sur. Tapi yang paling penting, berikan surat ini. Ngerti Mbak Yu. Ndoro mau pergi kemana? Antar Iki Ke rumah siapa? punya Oping Sur. Biar saya aja yang antarkan. Hei, nggak usah ikut sama. Tidak usah ikut-ikutan kamu. Balik kembali ke rumah. Duh, celaka iki. Bubar kabeh. Nuwun Nyonya. Maaf Nyonya, ada titipan dari Ajeng Rukmini. Bedang. Welcome in Semarang, main dokter. Saya tidak akan biarkan siapapun mengurung. Main at Loverblad. Medang Mujer. Welcome in Semarang, Tuan Putri ini. Bolehkah saya mengajak Putri Tuan bertemu dengan Tuan Presiden? Naturally. They are semua. Betul.
second without dying. Kartini berbeda sekali dari sewaktu saya masih menjabat di asisten residen Jepara. Zhang Ovi. Masih ada pria yang tidak sadar. Surucu itu kalau bungkusnya terlalu lama terbuka, sudah tidak terlalu berharga lagi untuk dihisap. Kartini, saya sudah membaca semua tulisan kamu. Bupati. Ini anak saya selamat. Now get this in. Yeah. You'll eat with refreshment. Kartini, begitu kamu benar-benar memutiara Jawa. Anda terlalu menjunjung tinggi saya, Tuan. Tidak ada salahnya jangan memuji. Pasti salah satunya adalah Ed Cloverbud. Selamat malam kamu sekalian. Selamat malam. Putri, bisakah ikut saya sebentar? Sudah berani Raden Ajeng Kartini, ini Raden Ajeng Kardina, Raden Ajeng Rukmini. Dengan seperti itu mau dibawa ke Belanda, emangnya bakal laku? Mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Kanjong. Saya hanya orang kecil, pesanan saya sedang sepi. Saya takut kalau disuruh bikin wayang. Pasino Wirio, corak iki apik Pak, lan aneh dan bisa menjadikan pesanan di desa ini tambah banyak. Saya hanya takut karena ketukan. Wes, biar aku sing tanggung dosamu. Sabar dok, sabar. Perintah Kartini sama saja dengan perintahku. Masuk gue, tutup pintu nih. Nuhun sewu, ada perlu apa Ndoro Ayu? Kamu tahu kan kenapa aku memanggilmu ke kamarku ini? Saya hanya bisa menebak. Mungkin ini ada hubungannya dengan Ndoro Ajeng Kartini dan Ndoro Ajeng Kardina. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa mulai sekarang aku akan bertindak tegas terhadap anak-anakmu. Nggih, menawi memang itu yang terbaik. Kulo setuju. Sesungguhnya Ndoro sama sudah bersikap keras terhadap adik-adiknya. Semua tidak akan terjadi jika Romonya tidak berbuat seperti yang selama ini dilakukannya. Alasanmu masuk akal, tapi di balik alasanmu itu, aku bisa melihat upayamu agar aku tidak bisa bertindak keras terhadap anak-anakmu. Setiap ibu pasti ingin melindungi dan memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Nuhun sewu Ndoro Ayu, Manawi Anda mau bersabar sebentar saja. Sesungguhnya kita memiliki harapan yang sama. Aku yakin kalau perempuan itu udah butuh nikah. Aku setuju. Soalnya kita bisa membantu banyak orang tanpa suami, ya toh? Apa Nil? Aku nulis iklan cari korespondensi di negara Londo. Piye. Kanggo apa iki Nil? Untuk membuka pertemanan lebih luas. Piye? Apik. Aku mau minta bantuan yang harus biar dimuat. Apik toh. Nil, lihat iki. Apa iku? Iki loh, surat dari Stella Zihandela Denhar. Surat apa? Iki loh, surat yang kue kirim sebulan lalu dibales. Hai Kartini, Stella, du bent en feminista, afgezien van de visie speciale, gilap ikdat menen en vrouwen de preste heba. In Finland, gadis-gadis teratai kakinya, kami mendapatkan sedikit kesempatan untuk memperoleh pendidikan modern dari negerimu. Selebihnya, kami kembali masuk ke sini. Saya sering membaca tulisan yang memposisikan perempuan di tanah koloni seperti itu. Saya pikir mereka menikmati itu.
Saya akan menjadi corong untuk menyuarakan kegelisahan kalian. Betul, Mister. Ayo monggo lewat sini. Ayo. Tolong siapkan alat tulis dan makanan dengannya ya Kak. Hari ini kita belajar aksara londo. Aksara londo iki huruf yang pertama A sing gede, huruf A iki sing cilik. Coba katakan A. Sekarang tulis. Tulisannya sing apik. Masih ingat dengan Haryono putra Mas Aryo? Iki Haryono. Itu piye kabare? Saya Patrick. Sekarang saya sudah berangkat menjadi wakil bupati Semarang. Syukur. Semoga jadi bupati ya. Ini surat dari wakil Bupati Pemalang. Dia sudah beristri, Romo. Yo, kamu ngerti. Perjodohanmu sudah ditentukan sejak kamu masuk ke pilihan. Romo sudah terlanjur janji. Romo sebagai bangsawan orang iso mencederai janji. Rukmini, pindah kamar. Ada apa, Ibu? Kamu gak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu, aku punya lebih banyak kuasa mengatur Rukmini ketimbang kamu. Setinggi-tingginya lono-lono itu mengujimu, kedudukanku lebih tinggi darimu. Ayo. What is Elmis method? Furniture. Apa ada yang bisa saya bantu? Bawa saya pergi ke negeri Mustala, bawa saya pergi ke tempat di mana perempuan bisa mendapatkan pendidikan. Welcome, Mender Panko. Where is the doctor? Saya membawa surat dari Stella untuknya. Ini dokter. Begin Jorgen. Saya menanggung semua biayanya. Sekembalinya saya dari perjalanan dinas pemerintahan. Saya akan mampir ke Jepara dan menjemput putri-putri Anda. That is your problem need, Mender Panko. Tentu saja saya akan dicibir oleh bupati-bupati itu. Tapi bukan itu saja. Saya akan kehilangan putri-putri saya. Mereka telah mengembangkan industri ukir kayu, dan itu di kabupaten Anda. Lihatlah lebih jauh lagi, setelah mereka kembali dari Belanda dengan segudang ilmu. Putri-putri Anda akan mengubah dunia dan sekitarnya. Ibu, tolong. Orang. Saya cuma mau sekolah seperti Mbak Dekat ini. Bukan hanya menikah. Saya juga akan tetap menjadi Raden Ayu yang seperti Ibu mau. Dengerin Ibu Rukmini, Ibu sudah banyak bersabar dinikahi bapakmu selama 10 tahun tanpa cinta demi menjaga martabat keluarga jadi Raden Ayu. Apakah lono-lono itu bisa menggantikan pengorbanan Ibu dengan menyekolahkanmu? Rini, merestui proposal. Matur sembah Nyuwun Romo. Sing hati-hati di sana ya, Ibu. Loh, kenapa karena Kartini seorang perempuan? Kan gitu Dimas, putri-putri panjenengan itu dalam pusat tradisi disembunyi pakai nama head to upper blood, ngeleng-ngeleng sama kepala luhur.
Kang Mas, perubahan pasti akan terjadi, saya percaya itu. Kalau Kang Mas nuruti anak perempuan untuk sekolah tinggi, nanti anak perempuan minta jabatan bupati. Kalau gitu piye? Ditiru sama orang-orang miskin. Kalau sudah seperti itu bisa terjadi loh Kang Mas, anak tukang kayu bisa jadi ratu. Perubahan pasti akan terjadi, tinggal siapa yang akan memulainya. Kalau Kang Mas dan Dimas kalian tidak akan memulai, ya jangan pakai nama saya. Itu namanya pengecut. Oh jelas, sekarang semakin jelas. Kang Mas ini sengaja mengharuskan pedang lepas dari sarungnya. Yuk, Kanjeng Bupati sudah bangun. Belum, Dorayu. Kang Mas. Yuk, panggil Pak Atma yuk. Pak Atma, Pak. Saya akan menjelaskan. Apa yang patut saya syukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri? Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan Wedana. Saya akan tetap menunggu jawaban proposal dari negeri Belanda. Proposalmu itu belum tentu disetujui, bahkan mungkin ditolak. Lamaranmu itu harus kamu jawab dalam waktu 3 hari. Mestinya kau itu. Saya tidak mau mengecewakan Romo. Mengapunten, Ibu. Kartini! Tunggu Bu, nuwun sewu. Izinkan saya bicara pada adik saya. Kau bisa minta Romo membatalkan proposal itu kan? Kula mboten, Kang Mas. Sekarang semuanya sudah jelas. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu di sini sampai Bupati Rembang memboyongmu. Piye, apa sudah siap? Nyandang gelar Raden Ayundo. Kulo sanggup. Saya menerima pinangan dari Adipati Jayadiningrat dari Rembang. Namun ada syaratnya. Apalagi? Wes, toh, coba dilanjut. Syarat yang pertama, saya tidak mau mencuci kaki Kang Mas Jayadiningrat di pelaminan. Syarat yang kedua, saya tidak mau dibebani dengan peraturan sopan santun yang rumit. Dan saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Syarat yang ketiga, cukup nih, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan membiarkan semua syaratmu itu kelakon. Ini benar, Bu. suami saya beli kapan Bu? Bu, pasti ngerti Mas Cokro lebih mencintai istri mudanya yang cerdas, perempuan yang terpelajar. Nih, teruskan, bayumu iki mendukungmu. Syarat yang ketiga, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Wes, cuma itu saja. Sekali lagi Romo, saya ingin Mas Ira tidak tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan. Dan saya ingin semua putra putri Romo memanggil Mas Ira dengan panggilan Mas Ajeng, bukan Mbak Ira. Itu yo Wes. Tuliskan syarat-syarat yang kau sebutkan tadi, lalu kirimkan ke Bupati Lembang. Dusun, panggilkan si Andi. Di Romo. Nuwun sewu Romo. Izinkan saya yang menulis surat ini. Saya anak pertama, sudah tugas saya melindungi adik-adikku. Apa benar diajak memenuhi syarat-syarat pernikahan itu? Menurut saya, Laras Kamas, menawi Kamas keberatan dengan syarat-syarat itu, Kulo mohon supaya Kamas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antar keluarga. Nuwun sewu, Kartini, saya beli dengan kekhawatiran diajak Kartini. Tapi itu wajar, karena diajak belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan lewat surat. Nuwun sewu Kartini, istri saya yang mengumpulkan semua itu. Dia sangat memuja-mujamu. Dari dulu dia kepingin membawa anak-anak menemui Diajeng Kartini, tapi dia keburu sakit dan meninggal. Kulo turut berbela sungkawa Kamas.
Atas menerima syarat-syaratmu, aku ikut mengawal cita-citamu. Iye diajak.